Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, video belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mendukung pasangan Prabowo Gibran jadi sorotan. Bawaslu Kabupaten Garut pun segera memanggil sejumlah orang yang ada dalam video itu. Komunikasi bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Dalam video berdurasi 20 detik yang memperlihatkan 13 anggota Satpol PP yang berada dalam ruangan menyerukan dukungan kepada salah satu paslon di pemilu 2024. Mendapat informasi ini, Bawaslu Garut pun sebut bakal memanggil sejumlah orang yang ada di video itu untuk dimintai keterangan. Karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil plenonya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Ketika membuat video itu menggunakan seragam lengkap Satpol PP, dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau di kantor. Kepala Satpol PP Kabupaten Garut menyampaikan permohonan maaf atas ulah anak buahnya yang tak netral di pemilu 2024. Satpol PP Garut memberikan sanksi terhadap seluruh personel yang ada dalam video. Sanksi skorsing 3 bulan bagi pemimpin regu dan skorsing 1 bulan bagi anggota. Sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Ini pelaku itu bukan pegawai negeri atau bukan ASN. Mereka adalah tenaga kontrak semuanya. Karena sesuai dengan ketentuan sini, yang bersangkutan kena skorsing. Jadi yang pelaku utamanya itu saudara CI ya, itu kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing 3 bulan. Terus yang lainnya diskorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan. Bupati Garut Rudi Gunawan pun menyatakan permohonan maaf atas anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mendukung salah satu paslon. Bupati menyebut yang terlibat dalam video agar disanksi tegas. Nah, saya mohon maaf atas kejadian itu dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Cawapres 03 Mahfud MD pun buka suara terkait viralnya video anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat yang mendukung salah satu paslon di pemilu 2024. Mahfud menyebut anggota Satpol PP harus menjaga kode yang melanggar kode karena menunjukkan keberpihakan. Mahfud sebut tindakan mereka norak. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut hal itu jangan sampai dibiarkan dan harus ditindak. Anies menambahkan, jika kegiatan anggota Satpol PP Garut yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, biarkan rakyat yang menilai. Anies tekankan pentingnya netralitas. Ujian bagi atasannya apakah itu dibiarkan, apakah itu diberi sanksi. Kalau itu dibiarkan, berarti itu boleh. Kalau itu diberi sanksi, berarti itu tidak boleh. Dan sekaligus ini pesan sampai ke Jakarta, apakah kegiatan seperti ini akan dibiarkan? Kalau ini dibiarkan, nanti rakyat yang akan menilai di mana komitmen netralitas itu ketika ada pelanggaran.
kita nilai aja nanti apakah pemerintah. Kita ke sorotan lain, saudara. Baliho Pak Prabowo Gibran yang terpasang di tulisan monumen Welcome to Batam dicopot Bawaslu Kepulauan Riau karena melanggar aturan KPU. Melawan, tim kampanye daerah Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu Kota Batam dan Kepulauan Riau ke polisi. Baliho bergambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang terpasang di monumen Welcome to Batam di Batam, Kepulauan Riau, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Baliho itu dipasang di huruf O monumen tersebut. Mendapat laporan dari warga soal itu, Bawaslu Kepulauan Riau langsung mencopot baliho Prabowo Gibran yang terpasang di monumen Welcome to Batam. Buntut dari pencopotan itu, tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu Kepulauan Riau dan Kota Batam ke polisi. Menurut keterangan Ketua Hukum dan Advokasi TKD Prabowo Gibran, pemasangan baliho di monumen Welcome to Batam telah memiliki izin dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Kota Batam. Kita sampaikan tadi kepada Polresta Barelang, ya, dalam hal ini kita buat pengaduan dulu ya, laporan pengaduan dengan dugaan pengerusakan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam. Terkait daripada pemasangan baliho Prabowo Gibran di Welcome to Batam tersebut, kita dari tim TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri sudah melayangkan surat ke pemerintah Kota Batam dan kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan baliho tersebut, kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sementara Ketua Bawaslu Kota Batam menyebut baru mengetahui adanya laporan dari tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Meski demikian, Ketua Bawaslu Kota Batam menyebut laporan itu sah-sah saja. Bahkan Bawaslu Kota Batam siap hadir jika dimintai keterangan oleh polisi. Ya, jujur saya baru tahu kalau ada laporan kepada saya sebagai Ketua Bawaslu dari TKD Prabowo Gibran. Cuman kedemikian itu sah-sah saja, itu adalah hak mereka untuk melaporkan. Silakan saja. Artinya kita siap untuk memberikan klarifikasi ketika nanti dari teman-teman kepolisian memanggil kita terkait laporan tersebut. Bawaslu Kepulauan Riau menyebut pemasangan baliho Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam itu melanggar aturan KPU. Bawaslu Kepulauan Riau menyatakan KPU telah mengatur titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Tim Liputan Kompas TV, Batam.